Hai semuanya, Assalamualaikum. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia selalu ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta menyalakan lonceng notifikasinya ya. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi nih. Semoga kalian gak bosan ya dengan rutinitas aku. Oke, yuk teman-teman yang belum beres-beres rumah aku temenin. Ini aku juga mau beres-beres rumah dulu. Pertama kita buka pintu dulu ya, supaya udara segar di pagi hari masuk ke dalam rumah. Oh iya, aku pernah dengar nih katanya kalau misalnya kita buka pintu atau jendela di pagi hari itu akan mendatangkan rezeki pada pemilik rumah. Nah, semoga rezeki kita selalu seperti air mengalir ya. Di atas meja banyak banget nih tumpukan kertas-kertas karena suami aku tadi malam itu lagi ada kerjaan. Jadi dia sebarkan kertas-kertasnya di atas kursi biar enak kali ya kalau misalnya mau baca satu-satu. Tapi ya PR juga buat istrinya, di pagi hari harus beresinnya. Sekarang aku mau nyapu dulu. Nah, pas aku lagi nyapu, terus tiba-tiba suami aku ngajak, "Beb, ayo dong kita jalan santai di taman." Ya udah deh, aku selesaikan dulu nih nyapunya, baru deh kita pergi ke taman kota untuk jalan santai. Tapi kita nggak berdua ya, kita nanti mau ajak adik ipar aku. Suami aku juga udah janjian sama temennya, katanya mau main sepatu roda. Jadi kita ajak adik ipar aku supaya nemenin aku bisa jalan santai. Nah, rencana aku tuh aku mau jalan santai tanpa berhenti selama 1 jam. Ya semoga aja bisa ya. Alhamdulillah udah selesai jalan santainya. Tadi kita jam 8 lewat itu udah pulang karena kan aku belum selesai beres-beres, terus juga aku belum selesai masak. Karena suami aku udah lapar, aku juga udah lapar. Jadi tadi kita sarapan, beli di luar dulu. Nah, baru kita lanjut untuk beres-beres rumah supaya punya tenaga ya. Ini aku lanjut ngepel dulu karena tadi kan udah tertunda dan aku tadi juga udah selesai nyapu, jadi aku tinggal ngepel aja. Nah, ini aku masih pakai baju olahraga, aku malas ganti biar sekalian aja nanti kalau misalnya udah selesai beres-beres, udah selesai masak baru aku mandi. Teman-teman pasti salvo kan, rumah aku belum dicat, jadi rumah aku tuh belum 100% jadi ya teman-teman. Jadi untuk yang bagian dalamnya itu udah ada yang dicat, tapi untuk 2 kamarnya itu belum aku cat sama sekali. Karena aku tuh udah minta sama suami pengen langsung ditempati aja rumahnya, karena kan lebih enak tuh kalau rumah sendiri gitu teman-teman. Jadi nanti bisa nyicil-nyicil lagi untuk ngecat, mungkin ya akhir tahun ini atau tahun depan lah baru kita ngecat lagi, karena kita masih punya schedule lainnya yang butuh dana cukup banyak gitu teman-teman. Sambil aku lagi ngepel, aku mau sekalian cerita. Kemarin sore itu kan aku sama suami aku tuh pergi jalan-jalan. Nah, kita tuh perginya lumayan jauh sih dari rumah. Emang rencananya suami tuh mau cari ikan gitu. Nah, ini kita perginya tuh di dekat pesisiran, dekat pantai gitu. Jadi banyak kayak orang jualan kerang, terus kepiting. Nah, jadi kita tuh mau cari udang rencananya teman-teman. Tapi sayang banget kita perginya tuh ke sorean, jadi kita nggak jadi beli udang. Nah, alhamdulillah kita ketemu sama penjual satu yang masih buka gitu. Jadi mereka tuh bukanya itu di depan rumah gitu dagangannya. Nah, alhamdulillahnya tuh kita dapat gurita gitu bunda-bunda, sama ada anak-anak cumi sama sotong gitu jadiin satu. Nah, 1 kilonya itu harganya cuma 20.000 aja. Jadi ya udah kita beli, tapi sayang banget untuk guritanya itu cuma ada 4 ons aja bunda-bunda. Jadi aku beli guritanya 4 ons. Jadi yang 6 onnya lagi itu kayak baby-babynya cumi sama sotong gitu. Jadi untuk guritanya mau aku masak hari ini. Jujur aku baru pertama kali masak gurita. Terus tadi juga aku udah searching gitu gimana cara bersihin gurita. Jadi bersihin gurita itu bagian kepalanya itu dulu yang dibersihkan, kemudian nanti di bagian gigi. Nah, bagian giginya itu ada di dekat-dekat kakinya gitu. Ini teman-teman,
Nah jadi ininya nih yang dibuang dulu, kita bersihin dulu ya. Digatel. Ini dia teman-teman, buang. Nah, terus bagian ininya, kakinya nih, di sini kan ada giginya. Nih, ini giginya. Giginya nih dibuang. Nah kalau untuk gurita ini lumayan keras ya untuk bagian giginya, nggak kayak cumi. Teman-teman bisa pakai alat bantuan kayak pisau atau gunting. Nah di sini aku pakai gunting karena kalau misalnya lagi bersih-bersih kayak gini, aku tuh lebih sukanya tuh pakai gunting. Udah gini, udah bersih ya teman-teman. Nih. Ini kan susah ya. Ini dipotong dulu. Nah ini nih dipotong dulu bagian ininya sedikit aja. Tuh, biar enak teman-teman. Tuh, biar enak dibalik. Oh iya, teman-teman udah pernah belum sih kayak masak gurita? Nah, kalau misalnya udah pernah, biasanya teman-teman masak apa gitu? Nah, aku nih rencananya mau aku masak pedes manis gitu. Pas aku lagi bersihin gurita gini, tiba-tiba kerasa banget capeknya karena udah jalan tadi kan udah 1 jam lebih aku jalan santai aja sih. Terus juga ini aku udah berdiri hampir setengah jam, jadi mulai kerasa gitu di bagian tekukan kaki tuh di belakang tuh kayaknya sakit di sebelah kirinya aja sih. Nah ini mau aku bagi dua, jadi untuk guritanya mau aku masak hari ini, untuk baby cuminya sama sotongnya itu untuk masak besok aja. Mungkin mau aku masak sambal aja nanti pakai pete kalau memang ada pete. Oh ya teman-teman, apa sih bedanya cumi sama sotong? Jujur aja aku kalau misalnya pokoknya lihat yang bentuknya itu kayak cumi, aku bilangnya cumi. Cuman kata orang tuh cumi sama sotong itu beda. Jadi aku sampai sekarang belum tahu sih cara bedainnya. Nah aku tuh kalau misalnya untuk bersihin kayak cumi, udang, ayam, ikan itu aku selalu pakai jeruk nipis atau jeruk sambal karena supaya nggak bau amis gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya bau amis tuh lalat-lalat tuh pada masuk. Ini aja udah dikasih jeruk nipis aja lalat-lalat tuh udah pada masuk gitu. Karena kalau di sini itu kan banyak yang melihara sapi, jadi banyak lalat. Kata orang sih kalau misalnya kita punya ternak gitu itu berpengaruh banget sih sama banyaknya lalat. Jadi kalau misalnya ada masak sedikit aja goreng-gorengan entah itu ayam, ikan, pasti itu lalat-lalat tuh pada berdatangan dan itu biasanya jumlahnya itu banyak banget kalau emang masakan yang kita masak itu kuat baunya. Walaupun itu nggak bau amis kayak ikan asin gitu kan nggak bau amis ya teman-teman, tapi itu tuh bikin lalat tuh banyak banget pada datang. Nah kira-kira teman-teman ada yang punya cara nggak sih buat ngilangin lalat? Karena geli banget kan kalau misalnya banyak lalat nanti dikira orang jorok. Nah ini guritanya mau aku cuci bersih dulu sampai kayak nggak ada bau-bau lautnya lagi, karena tadi juga udah aku kasih jeruk nipis ya teman-teman. Nah nanti mau aku kasih soda kue karena katanya tuh kalau gurita tuh dagingnya lumayan alot ya, lebih alot lagi dari cumi gitu. Siapa tahu kalau misalnya pakai soda kue bisa mengurangi sedikit
kealotannya gitu teman-teman. Nah tapi sayang banget untuk soda kuenya aku tuh tinggal sedikit banget. Semoga aja lah ya bisa bikin sotongnya ini sotong lalu kan jadinya guritanya ini jadi nggak terlalu alot ya teman-teman. Nah kalau untuk cumi, alhamdulillah kalau kita rendam dulu pakai soda kue itu bikin pas kita masak cumi itu cuminya nggak alot gitu teman-teman. Aku tuh udah coba beberapa kali, alhamdulillah walaupun aku rebus cuminya itu agak lama gitu, itu nggak bikin alot banget. Biasanya kan kalau kita terlalu lama rebus itu cuminya bakalan alot, kalau kita gigit gitu tuh kayak makan ban gitu ya. Nah aku tuh kalau misalnya lagi lihat gurita gini, aku kok kayak inget temennya SpongeBob, Squidward kan namanya itu. Aku juga lupa sih namanya apa. Pokoknya itu deh. Ya ampun, kayak kebayang-bayang sama itu gitu teman-teman. Nah akhir-akhir ini aku tuh udah jarang banget food preparation gitu. Kalaupun aku mau nyetok itu paling untuk 2-3 hari aja. Gak tahu kenapa lagi malas gitu. Terus aku lagi kepengennya tuh kayak belanja setiap hari, kayak jiwa-jiwa belanja ya setiap hari tuh kayak harus ngeluarin uang setiap hari tuh ada. Jadi daripada aku double kan belanjanya, mending aku beli aja kalau pas aku mau beli. Jadi aku nyetoknya tuh nggak terlalu banyak, yang penting pas pagi-pagi untuk sarapan itu ada. Sebenarnya ribet ya teman-teman kalau misalnya kita mau bersihinnya lagi, terus kita mau olah bumbu, terus kita juga mau masaknya lagi, itu cukup memakan waktu yang cukup lama. Karena aku belinya kemarin itu udah sore, jadi aku juga nggak sempat mau bersihinnya lagi. Karena kita udah sampai ke rumah itu udah maghrib, jadi kita siap-siap mandi terus mau sholat. Jadi langsung kita masukkan dalam freezer aja. Nah besok paginya itu baru udah diolah. Nah aku tuh lagi kayak mencairkannya, terus suami aku tuh ajak jalan santai. Udah pulang jalan santai baru bisa deh aku bersihkan sama aku olah, terus aku masak. Nah ini guritanya aku potong kecil-kecil aja biar nggak susah nanti kalau misalnya takutnya alot kan, susah digigit, jadi dipotong kecil-kecil aja gitu. Jujur ya teman-teman, aku tuh kalau lagi voice over kayak gini kadang tuh suka bingung mau cerita apa, mau sharing apa. Kalau teman-teman gitu juga nggak sih, kalau misalnya lagi bikin video terus mau voice over kadang suka ngeblank gitu mau ngomongin apa. Terus juga akhir-akhir ini konsistennya aku untuk nge-YouTube itu kayaknya menurun karena viewers aku tuh tiba-tiba turun drastis banget bun. Setelah video aku yang ada ditonton 2000, abis itu video-video berikutnya itu pada sedikit banget yang nonton, gak nyampai 20-an, malahan agak susah. Itu mau nyampein 20 tuh susah banget bun. Jadi aku kayaknya lagi berkurang banget konsisten aku untuk nge-YouTube. Ya semoga aja ya ini berlalu dan viewers aku tuh bisa kembali lebih banyak lagi gitu. Nggak sih banyak-banyak banget, biasanya kalau udah 100-an aja itu udah seneng banget aku. Ini bah kayak nyampein 20 atau 30 aja susah banget. Tapi yang bikin aku semangat lagi untuk nge-YouTube itu suami aku. Suami aku tuh suka banget untuk nyemangatin aku buat bikin video. Ayo deh beb gitu, bikin video lagi, semangat. Katanya kepengen nih bisa dimonetisasi YouTube-nya. Ya udah jadinya semangat dong karena udah disemangatin sama suami. Ya semoga teman-teman gak pada bosan ya nontonin video aku, dan semoga video aku juga bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat teman-teman untuk beres-beres, terus untuk memulai masak. Walaupun aku juga belum terlalu bisa masak, tapi gak apa-apa ya kalau misalnya kita masaknya itu saling ditemenin, itu biasanya lebih enak gitu ya bun, karena ada teman. Aku tuh biasanya kalau masak tuh sering juga nontonin kayak vlog-vlognya bunda-bunda kayak Mami Aira, terus juga ada Mbak Terry. Itu juga aku suka banget nontonin video-video mereka karena nambahin mood banget ya. Semoga video-video aku juga bisa menambahkan mood teman-teman yang nontonin video aku. Alhamdulillah udah selesai bersihin cuminya, potong-potong cuminya. Sekarang tinggal lanjut masaknya lagi, karena aku juga udah punya bumbu balado ya. Jadi aku mau bikin yang simpel-simpel aja masaknya. Jadi ini aku pakein bumbu balado, terus nanti untuk manisnya itu aku kasihin kecap sama gula merah.
Nah ini cuminya nggak aku rebus dulu, ini aku langsung masukkan aja. Aduh, cumi lagi. Kayaknya aku lupa terus deh untuk sebutin nama gurita ini. Maksud aku gurita ya teman-teman. Kayaknya ini karena aku jarang beli atau nggak pernah beli gurita, baru pertama kali ini aja. Jadi aku susah banget buat nyebutin gurita. Aku sebutnya cumi tak cumi terus. Wah, lihat kayak ginian aja tuh udah bikin ngiler banget. Udah kayak masakan-masakan yang biasanya untuk mukbang di vlog-vlog Korea gitu ya temen-temen ya. Tapi sayang banget, ini kebanyakan air. Gak tahu sih kenapa, kayaknya cuminya mengeluarkan air dan aku menambahkan air. Jadi ya udah berkuah deh seperti ini. Aku tambahin untuk daun bawangnya supaya berwarna ya, biar nggak terlalu coket banget. Nah ini suami aku lagi nanamin bunga, karena kemarin-kemarin tuh aku nanamin bunga kan, jadi dia ngeliat aku kayaknya dia mau bantu aku gitu. Terima kasih suami aku. Nah ini yang kita tanam, udah ada bunganya juga. Ini cepat masakannya. Ini bisa nggak yang kayak makin ke atas gitu bunganya? Mari kita move on dari gurita dan perkebunan. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk goreng tempe. Nah ini goreng tempenya itu yang biasa aja ya teman-teman. Ini mau aku kasih cuma kayak bumbu totole aja. Ini tempe sisaan di video kemarin, jadi ini baru aku goreng lagi karena kemarin-kemarin tuh kan belum aku goreng. Kalau misalnya digoreng tiap hari tempenya itu kayaknya bosan ya, jadi ya udah diselang-selingin aja deh. Nah aku tuh simple banget kalau goreng tempe sama tahu gitu-gitu aja. Paling aku cuma kasihin bumbu totole gitu atau masako, apa aja deh yang ada di rumah. Terus nanti tinggal aku kocok-kocok kayak gini aja. Ini karena wadahnya tuh kecil ya teman-teman. Kalau wadahnya gede itu kayak dikocok-kocok gitu. Nah sekarang aku mau goreng tempenya. Ini aku goreng kering aja ya supaya lebih enak. Nanti kayak tempe geprek gitu aku mau buatnya. Lanjut deh kita goreng tahunya. Ini tahunya juga tahu yang kemarin aku ada videoin di video sebelumnya. Tapi di sini aku cuma dikit aja sih untuk goreng tahunya karena nanti aku mau bikin makanan yang lainnya. Jadi di sini aku cuma goreng sedikit aja. Sebenarnya untuk tempe sama tahunya ini aku baru kepikiran pas aku buka kulkas, kayaknya boleh nih ditambahin tempe sama tahu untuk menu makan hari ini, untuk makan siang nanti. Ya alhamdulillah ya udah ludes, tempenya itu ludes sekali makan aja karena tadi itu ada adik ipar aku sama keponakan aku datang. Jadi ya udah kita habisin aja langsung. Lanjut deh aku bikin sambal. Di sini aku udah rebus untuk cabai sama bawang putih dan bawang merahnya. Nah, yang di situ itu bukan bawang goreng ya, teman-teman, tapi itu tuh udang sekam kalau di sini namanya, udang yang kecil-kecil itu loh. Nah, ini aku jadiin terasi alami. Jadi aku nggak perlu lagi beli terasi. Kayaknya lebih enak ini sih daripada terasi. Alhamdulillah nggak terasa ya, sekarang udah di penghujung video aku. Cuminya udah selesai aku masak, terus tahu tempe juga udah, dan ini cabenya lagi aku ulek. Jadi nanti kita tinggal makan aja karena suami aku tuh lagi bantu ngecat di rumahnya mama mertua. Nah sekalian aku juga mau akhiri kegiatan aku di hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri video aku sampai di sini. Thank you for watching. Assalamualaikum.